Halo Sobat Fisika, jadi sekarang kita akan melanjutkan materi kita mengenai listrik dinamis. Dan sekarang kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Jadi yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Secara matematis dapat ditulis sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi di sini dapat kita lihat pada gambar. Jadi di sini ada I1, I2, I3, I4 dan I5. Nah, kita tahu bersama bahwa arus yang masuk itu harus sama dengan arus yang keluar. Jadi di sini kita perhatikan arus mana saja yang masuk dan arus mana saja yang keluar. Sekarang kita perhatikan untuk tanda arusnya di sini. Jadi untuk tanda arusnya I1 arusnya masuk, kemudian I3 arusnya masuk, dan untuk I5 arusnya masuk. Sehingga untuk arus yang masuk di sini I1 ditambah I3 ditambah dengan I5. Nah, sekarang kita lihat untuk arus yang keluar di sini ada I4 dan I2. Sehingga I yang keluar itu adalah I2 dan I4. Agar lebih jelasnya di sini kita masukkan jumlahnya. I1 sebesar 2 ampere, I2 sebesar 3 ampere, I3 sebesar 4 ampere, I5 sebesar 5 ampere dan I4 tidak diketahui. Nah, di sini berarti kita tinggal masukkan I1 2 ditambah I3 4 ditambah dengan I5 5 sama dengan I2 3 ditambah dengan I4 yang belum diketahui. Jadi kalau kita jumlahkan 2 ditambah 4 ditambah 5 hasilnya 11 sama dengan 3 ditambah dengan I4. Jadi berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Berarti kalau yang masuk 11, berarti untuk yang keluar juga harus 11. Sehingga I4 di sini 11 dikurang 3 hasilnya 7 ampere. Berarti untuk kuat arus di I4 itu sebesar 7 ampere. Sehingga arus yang masuk sebesar 11, arus yang keluar sebesar 11. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff menyatakan di dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dan penurunan tegangan sama dengan 0. Secara matematis dapat kita tulis sigma epsilon ditambah dengan sigma I dikali R sama dengan 0. Jadi untuk epsilon di sini merupakan gaya gerak listrik dan untuk tegangan di sini dapat dari I dikali dengan R. Untuk tegangan antara dua titik dapat dirumuskan FAB sama dengan sigma epsilon ditambah dengan sigma I dikali dengan R. Jadi untuk FAB di sini kita anggap saja di sini titik A, kemudian di sini titik B. Jadi maksud dari FAB di sini adalah tegangan dari titik A ke titik B. Kemudian untuk hukum 2 Kirchhoff di sini dia memiliki aturan. Jadi untuk aturan pertama di sini, jika ditemui kutub positif lebih dahulu, maka GGL atau epsilon bertanda positif. Yang kedua, jika ditemui kutub negatif lebih dahulu, maka GGL atau epsilon bertanda negatif. Aturan ketiga, tanda arus I bernilai positif jika arus searah dengan loop. Dan aturan keempat, tanda arus I bernilai negatif jika arah arus berlawanan dengan arah loop. Jadi di sini ada sebuah gambar. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan di sini, kita perhatikan tanda arusnya. Jadi untuk tanda arusnya yang ini, berarti untuk arusnya itu mengalir seperti ini. Jadi dia mengalir seperti ini searah dengan jarum jam. Nah, karena dia arah arusnya mengalir seperti ini, maka arah loop di sini saya buat searah dengan arah arus. Karena di aturan ketiga, arus I bernilai positif jika arus searah dengan loop. Jadi di sini arah arusnya ini, kemudian arah loopnya yang ini. Maka
karena searah I di sini bernilai positif. Kemudian kita lihat untuk nilai GGL atau epsilon. Karena arusnya mengalir seperti ini, maka jadi yang panjang ini merupakan kutub positif, yang pendek merupakan kutub negatif. Berarti di sini positif, di sini kutub negatif. Nah, kita lihat untuk epsilon 2, karena arus mengalir seperti ini, maka yang ditemui dahulu adalah yang panjang, yang positif. Nah, untuk aturan pertama di sini, jika ditemui kutub positif lebih dahulu, maka GGL atau epsilon bertanda positif. Berarti untuk epsilon di sini, untuk epsilon kedua itu bernilai positif. Nah, sekarang kita lihat untuk epsilon pertama. Jadi arusnya mengalir seperti ini. Nah, yang lebih dahulu ditemukan adalah yang pendek, yang negatif. Sehingga untuk epsilon di sini sesuai dengan aturan kedua, jika ditemui kutub negatif lebih dahulu, maka GGL atau epsilon bertanda negatif. Berarti di sini untuk S1 di sini epsilon 1 bertanda negatif. Sehingga dari gambar ini, berdasarkan hukum Kirchhoff, sigma epsilon ditambah dengan sigma I dikali R sama dengan 0. Jika kita jabarkan, minus epsilon 1, jadi di sini bernilai negatif, ditambah dengan epsilon kedua di sini bernilai positif, ditambah dengan I. Kemudian untuk R di sini kita tambahkan semua hambatan yang ada di sini. Berarti di sini ada R1, R2, R3 dan R4 sama dengan 0. Agar lebih jelasnya di sini ada contoh soal yang sudah dimasukkan jumlahnya. Jadi untuk contoh soal 1 di sini menggunakan satu loop. Kemudian yang ditanya di sini adalah kuat arus listrik yang mengalir. Kemudian yang kedua tegangan di AB atau FAB. Jadi di sini kita anggap saja ini titik A, kemudian di sini titik B. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan jumlahnya di sini. Jadi untuk epsilon pertama itu 12 volt ditambah dengan epsilon kedua 8 volt. Jadi di sini 8 volt ditambah dengan I yang dicari, kemudian kita tambahkan semua hambatan yang ada di sini. Jadi R1 itu 1 ohm ditambah dengan R2 1 ohm ditambah R3 3 ohm ditambah dengan R4 2 ohm sama dengan 0. Sehingga minus 12 ditambah 8 hasilnya minus 4 ditambah dengan I. Selanjutnya kita jumlahkan ini, kita dapat 7 sama dengan 0. Nah, minus 4 ini kita pindahkan ke kanan, maka dia bernilai positif. Sehingga I dikali 7 sama dengan 4. Nah, untuk I di sini sama dengan 4/7 ampere. Nah, selanjutnya di sini yang ditanya adalah tegangan FAB. Jadi untuk tegangan FAB di sini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu kita bisa ikut cara atas atau kita juga bisa ikut cara bawah. Jadi di sini kita ikut arah atas, sehingga FAB sama dengan sigma epsilon ditambah dengan sigma I dikali dengan R. Sehingga karena kita ikut arah atas, maka epsilon yang kita pakai adalah epsilon 2. Sehingga di sini epsilon 2 ditambah dengan I. Kemudian kita lihat hambatan yang kita lalui pada arah atas ini. Berarti di sini ada R2 dan ada R3, sehingga R2 dikali dengan R2 ditambah dengan R3. Sehingga kalau kita masukkan epsilon 2 nya itu 8 volt ditambah dengan I nya itu 4/7. Kemudian untuk R2 di sini dan R3 1 ohm ditambah 3 ohm. Sehingga di sini 1 ditambah 3 4. Sehingga FAB 8 ditambah 4 dikali 4 16/7. Sehingga di sini bisa kita buat seperti ini. 8/1 ditambah dengan 16/7. Nah, kalau kita samakan penyebut, maka di sini 7. Sehingga kalau kita jumlahkan maka 72/7.
Sehingga untuk FAB di sini sebesar 10,28 volt. Jadi selanjutnya di sini ada contoh soal 2. Jadi pada contoh soal 2 di sini menggunakan 2 loop. Kemudian yang ditanya adalah kuat arus listrik I3 yang mengalir, berarti yang ini, yang I3. Nah, selanjutnya di sini kita perhatikan untuk arah arusnya di sini. Untuk arah arus I1 itu masuk, kemudian untuk arah arus I2 masuk, kemudian untuk arah arus I3 keluar. Nah, kalau kita pisahkan, gambarnya akan menjadi seperti ini. Jadi ini untuk loop 1, ini untuk loop 2. Jadi di sini langkah pertama kita harus perhatikan arah arusnya di sini. Karena di sini arah arusnya dia masuk, kemudian arah arus I3-nya keluar, berarti untuk arah arusnya di sini dia mengalir seperti ini. Berarti dia akan mengalir seperti ini. Nah, karena dia mengalir seperti ini, jadi dia mengalir searah dengan jarum jam, maka untuk arah loop di sini saya akan buat searah dengan arah arus agar I di sini bernilai positif. Berarti untuk arah arus loop di sini akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita perhatikan untuk loop 2 arah arusnya di sini, karena I2-nya masuk, I3-nya keluar, berarti dia mengalir seperti ini. Berarti arah arusnya itu mengalir seperti ini. Jadi dia mengalir berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga untuk arah arusnya di sini saya akan buat searah dengan arah arus. Jadi dia berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian kita perhatikan untuk epsilon di sini. Jadi karena arah arusnya dia mengalir seperti ini, jadi untuk kutub negatif itu yang pendek, yang panjang itu kutub positif, kemudian di sini juga kutub negatif yang pendek, yang panjang kutub positif. Nah, di sini karena arusnya dia mengalir seperti ini, berarti yang ditemui dahulu di sini adalah yang pendek, berarti yang negatif. Kalau yang negatif berarti jika ditemui kutub negatif lebih dahulu, maka GGL atau epsilon bertanda negatif. Berarti untuk S1 di sini bertanda negatif. Nah, selanjutnya untuk epsilon 2, berarti arah arusnya dia mengalir seperti ini, maka yang ditemui dahulu adalah kutub negatif, sehingga dia bertanda negatif. Untuk epsilon 2 di sini bertanda negatif. Nah, selanjutnya berdasarkan hukum 2 Kirchhoff, sigma epsilon ditambah dengan sigma I dikali R sama dengan 0. Sehingga kalau kita masukkan jumlahnya, untuk epsilon 1 di sini sebesar 6 volt. Jadi di sini kita pakai minus, ditambah dengan I1. Jadi di sini kita lihat untuk arah arus di sini ada arah arus I1 dan arah arus I3. Nah, untuk arah arus I1 di sini dia melewati 1 ohm dan 2 ohm, sehingga 2 ditambah 1. Sedangkan untuk arah arus I3 di sini dia melewati 3 ohm, sehingga untuk R di I3 itu sebesar 3 ohm. Sehingga di sini minus 6 ditambah dengan I1, 2 ditambah 1 hasilnya 3, ditambah dengan I1 dikali 3 sama dengan 0. Selanjutnya minus 6 ini pindahkan ke kanan, maka dia bernilai positif, sehingga di sini I1 dikali 3 kemudian ditambah I3 dikali 3 sama dengan 6. Sehingga di sini kita bisa bahagi 3. Sehingga di sini 3 dibagi 3 1, 3 dibagi 3 1, kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2. Sehingga di sini I1 ditambah I3 sama dengan 2. Ini untuk persamaan pertama. Jadi ini untuk persamaan pertama. Selanjutnya untuk loop 2. Jadi untuk hukum 2 Kirchhoff, sigma epsilon ditambah dengan sigma I dikali R sama dengan 0. Jadi tinggal kita masukkan jumlahnya. Epsilon 2 di sini 6 volt ditambah dengan I2. Kemudian di sini juga ada arusnya di sini ada I2 dan I3. Berarti di sini ada I2 dan I3. Kemudian untuk I2 di sini
hambatan yang dilalui itu ada 1 ohm, kemudian ada 5 ohm, berarti 5 ditambah 1. Kemudian ditambah dengan untuk I3 di sini hambatan yang dilalui itu adalah 3 ohm. Berarti di sini kita kalikan 3 sama dengan 0. Kemudian minus 6 ditambah 5 ditambah 1 6, 6 I2 ditambah dengan I3 dikali 3 sama dengan 0. Minus 6 ini kita pindahkan ke kanan sehingga dia bernilai positif, sehingga 6 I2 ditambah dengan 3 I3 sama dengan 6. Sehingga di sini kita bahagi 3. Sehingga di sini 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya 1. 1 di sini habis. Kemudian 6 dibagi 3 tersisa 2. Sehingga di sini 2 I2 ditambah dengan I3 sama dengan 2. Ini untuk persamaan kedua. Selanjutnya, berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, jumlah I masuk itu sama dengan jumlah I keluar. Nah, yang masuk di sini adalah I1 dan I2, kemudian yang keluar adalah I3. Sehingga I1 ditambah I2 sama dengan I3. Nah, untuk mencari I1 berarti I3 minus ini kan plus I2 dipindahkan ke kanan sehingga minus, sehingga di sini I3 dikurang dengan I2. Sehingga ini untuk persamaan ketiga. Sekarang kita akan substitusikan persamaan 3 dengan persamaan 1. Sehingga kita tulis I1 ditambah I3 sama dengan 2. Jadi untuk I1 di sini kita ganti dengan yang ini. Sehingga I3 dikurang dengan I2 ditambah dengan I3 sama dengan 2. Selanjutnya di sini I3 ditambah I3 hasilnya 2 I3 dikurang dengan I2 sama dengan 2. Ini untuk persamaan keempat. Nah, kita perhatikan di sini ada I3, di sini ada I3, kemudian di sini ada I2, di sini ada I2. Jadi kita bisa eliminasi yang I2 karena yang dicari adalah I3. Sehingga di sini kita akan eliminasi persamaan 2 ke persamaan keempat. Sehingga kalau ditulis kembali 2I2 ditambah I3 sama dengan 2. Selanjutnya untuk persamaan 4, 2I3 dikurang I2 sama dengan 2. Jadi untuk kita eliminasi I2 di sini berarti di sini kali 1, di sini kali 2, sehingga seperti ini. Sehingga kalau ini dikali 1 hasilnya tetap sama, 2I2 ditambah I3 sama dengan 2. Kemudian untuk ini 2I3 dikali 2 hasilnya 4I3, kemudian dikurang dengan I2 dikali 2 hasilnya 2I2, kemudian 2 dikali 2 hasilnya 4. Sehingga di sini 2I2 ditambah dengan minus 2I2 maka hasilnya 0, sehingga tersisa di sini 4I3 ditambah dengan I3 sama dengan 2 ditambah 4 6. Sehingga di sini 4I3 ditambah dengan I3 hasilnya 5I3 sama dengan 6. Sehingga I3 di sini 6 dibagi 5 hasilnya 1,2 ampere. Berarti kuat arus yang mengalir di I3 di sini sebesar 1,2 ampere. Demikian untuk materi kita tentang hukum Kirchhoff 1 dan 2. Dan untuk materi selanjutnya mengenai energi dan daya listrik bisa kalian tonton pada video pembelajaran selanjutnya.